Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Ini kan semester ini selain ESSO, elusidasi struktur senyawa organik, teman-teman juga dapat yang karakterisasi untuk yang senyawa anorganik ya. Kemudian dapat juga yang spektroskopi analitik. Yang spektroskopi analitik apakah sudah mulai kuliah atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Jadwalnya hari apa ya spektro analitik? Kalau di kelas A itu harusnya kemarin, tapi Ya. karena digabung akhirnya besok, Bu. Oke, ya. Terus teman-teman sudah dapat mata kuliah apa mau ya? Bentar, lupa. Saya tadi nanya ke Prodi. Struktur dan ikatan kimia? Sudah, Bu. Semester kemarin? Semester 2, Bu. Oh, malah semester 2 ya? Iya, Oke. Bu. Bisa diceritakan apa saja yang sudah dipelajari di struktur dan ikatan kimia? Semester 2 itu berarti setahun yang lalu ya? Sudah hampir lupa atau sudah lupa banyak? Untuk cross check saja sebenarnya karena begini teman-teman itu kan menggunakan kurikulum baru 2021 ya? 2020 kurikulumnya tapi mulai berlaku untuk ya 2020. Terus tadi kemarin saya cek di kurikulum itu ada mata kuliah yang dulunya ada sekarang nggak ada. Mata kuliahnya itu teori spektroskopi gitu. Jadi biasanya ESSO itu disampaikan belakangan. Setelah teori spektroskopi baru ESSO karena dasar-dasarnya itu ada di teori spektroskopi itu gitu. Nah, tadi saya konfirmasi ke Prodi itu memang tidak ada mata kuliah itu, tapi teman-teman sudah dapat yang aku mau struktur dan ikatan kimia. Nah, makanya saya mau klarifikasi dulu di struktur dan ikatan kimia kemarin teman-teman mempelajari apa saja? Struktur dan ikatan kimia itu yang diajar Pak Endar ya? Iya, Pak Endar. Okay. Banyak kan kemarin itu mengulang materi semester 1 tentang kimia dasar. Belajar. Oke, saya dengerin dulu. Ya, di link-link apa Rehan? Aduh, apalagi ya tentang apa ya? Ini bukan kompleks, ujian Rehan. Senyawa kompleks. Enggak usah. Aku kata ingat pernah ujian kok. Saya cuma nanya. Ya. Jadi tentang kompleks terus senyawa koordinasi. Izin nambahin. Koordinasi ya. Izin nambahin, Bu. Jadi silakan Adam. matkul itu sebenarnya beririsan sama matkulnya Pak Irwan, Bu. Struktur senyawa anorganik, Bu. Jadi ada beberapa materi yang sama seperti ya, Bu. Model molekul, kemudian yang sudah disampaikan Rehan tadi itu, Bu. Kemudian itu tadi apa namanya? Di chat Maulida ngomong jenis-jenis ikatan, sistem tabel dan lain-lain sebagainya, Bu. Oke. Saya mungkin ke jenis ikatan ya. Jadi jenis ikatan teman-teman sudah kenal apa saja? Sigma, Pi gitu. Itu juga ada di organik sih sebenarnya. Bu Susi pasti sudah menjelaskan ya? Iya, Bu, benar. Masih ingat? Itu di semester 1, Bu. Yang apa ikatan sigma, ikatan pi gitu? Iya ada, Bu. Terus kalau bicara tentang orbital molekul, masih ingat nggak? Orbital itu apa? Ayo. Ya, PDF itu ya, Bu? Iya, tapi boleh bukan. jadian ada. Iya, tapi bukan di jalan. Iya, susah. Orbital molekul itu ya kebolehjadian sih. Orbital itu kan kebolehjadian. Kalau dia orbital itu kan sebenarnya kebolehjadian terbesar, teman-teman bisa menemukan elektron kan? Karena orbital itu kan sebenarnya lintasan elektronnya gitu. Elektron itu kan ketika dia muter inti, itu kan dia nggak yang random gitu, nggak. Tapi dia kan punya lintasan tertentu. Nah, lintasan itu kan sebenarnya menunjukkan tingkat energi tertentu gitu loh. Nah, apakah ketika itu sudah dijelaskan seperti itu? Orbital molekul itu yang diagram tuh, yang
ada apa sih namanya yang aksen apa ya? Ada tingkat energi Tumpang itu. tindih. Tumpang Iya, tindih, tumpang betul. tindih itu kan. Iya, betul ya. Itu udah Sudah ya. Udah Semester kemarin udah. Oke ya. Jadi nanti teman-teman buka-buka lagi buku-bukunya. Jadi buku-buku yang lama itu jangan punya buku enggak ya? Anak-anak sekarang kayaknya enggak punya buku, Deng. Banyak yang nggak punya, Bu. Padahal kalau saya itu kolektor buku ya, mulai dari buku yang yang berbau kimia sampai lebih banyaknya buku yang nggak berbau kimia sebenarnya. Lebih banyak novel kalau koleksi saya sih. Tapi saya paling nggak kan masih mengoleksi buku. Nah, saya khawatir kayaknya yang generasi sekarang ini sudah generasi yang paperless ya. Oke. Ya, tapi apapun itu yang penting dipelajari, dibaca ya. Jadi apapun bentuknya. Karena sekarang kalau pakai tablet kan memang lebih nyaman ya. Cangkingable lah paling nggak bisa dicangking kemana-mana kan. Gitu. Bisa dibaca, Bu, sakit di mata. Loh, Jumatan masuk nyambi moco malahan. Sakit di mata, Bu, bukan Jumatan. Dia sakit apa? Sakit di mata, Bu, lama-lama, Bu, kalau buka tab itu, Bu. Oh, ya, betul. Jadi, ya memang sih, itu kekurangannya. Kalau saya memang masih suka yang model kertas gitu, karena saya termasuk generasi jadul ya. Baik, nanti kita, bahasan kita akan kembali mengulang beberapa hal gitu ya, tentang ikatan terutama, kemudian molekul iya. Jadi teman-teman saya harapkan buka-buka kembali ingatan masa lalunya. Kan baru setahun kemarin juga kan ya, semester 2 itu, semester 1, 2 lah. Ini masih semester 4 kan, masih ingat lah paling enggak. Tuh. Karena memang sebenarnya teori spektroskopi itu kalau menurut saya sih penting ya, kalau pengalaman saya kuliah maksud saya. Meskipun memang secara materi teori spektroskopi itu cukup berat. Jadi dulu sejak zaman saya kuliah S1 itu kalau namanya ujian spektroskopi gitu, biasanya kakak kelas saya itu keluar mukanya udah pucat semua. Terus ketika kami yang ujian ya sudah jangan ditanyalah seperti apa. Jadi lulus mata kuliah teori spektroskopi ya waktu itu. Itu sudah keren sekali loh. Nah, kalau teori spektroskopi itu pendekatannya memang lebih banyak ke kimia fisik, ke konsep kuantumnya ya. Nah, karena di kurikulum baru ini sepertinya ada beberapa penyesuaian. Jadi nanti yang elusidasi ini basicnya saya mengandalkan yang itu tadi, struktur dan ikatan kimia sama dasar-dasar di kimia organik sebelumnya. Oke, baik. Saya nemu quotes bagus ini, makanya saya share dulu ke teman-teman untuk catatan hari ini gitu ya. Kemudian, saya cerita dulu mata kuliah ini, kalau yang kakak kelas yang angkatan 2019 itu masih digabung antara organik dan anorganik, tetapi yang kurikulum baru itu sudah dipisah. Jadi di semester ini saya mengajar yang 2019 juga mengajar angkatan yang kelas ini. Makanya saya minta untuk yang kelas ini digabung saja karena kalau enggak berarti saya dalam 1 minggu itu 3 kali mengulang mengatakan hal yang sama. Saya sendiri akan bosan kan ya. Baik. Kita langsung ke kontrak belajar, penilaian dan lain-lain ya seperti biasa. Ini tawaran dari saya. Apakah ada masukan atau sudah sepakat semua? Izin bertanya, Bu, untuk UTS dan UAS-nya bagaimana, Bu? Iya itu, uji kompetensi 1 itu UTS, uji kompetensi 2 itu UAS. Itu cuma namanya saja. Kalau itu yang ditanyakan maksud saya. Terus untuk penilaian, kemarin waktu biomolekul, jadi kita semester ini ketemu berapa kali ya? Paling enggak, semoga enggak bosen. Karena ada yang bioenergetika. Oh ya, ada yang ini Maulida bertanya kehadiran dihitung atau tidak.
Saya termasuk yang tidak akan menghitung kehadiran, karena bagi saya hadir atau enggak itu tidak akan mempengaruhi penilaian. Kalau Anda merasa dengan tidak hadir itu sudah lebih paham, ya nggak apa-apa gitu. Tapi syarat dari universitas, syarat dari fakultas kan kehadiran minimal 75%. Jadi bukan saya yang memberikan syarat itu gitu. Kalau saya sih hadir atau enggak masalah. Yang penting tugas mengumpulkan, UTS, UAS semua mengumpulkan dan hasilnya bagus. Gitu. Tapi teman-teman harus ingat aturan akademik kita minimal hadir, minimal? Iya ya, minimal ya 75%. Jadi teman-teman punya kesempatan membolos dan sakit itu 25% itu termasuk sakit ya. Jadi boleh membolos, boleh sakit. Ya kalau sakit kan saya doakan sih semuanya sehat-sehat, tapi maksud saya 25% itu sudah termasuk jika ada yang tidak masuk karena sakit gitu. Jadi kalau teman-teman mau bolos ya nggak apa-apa. Saya dulu tiap kuliah itu saya bolos satu-satu kok zaman S1. Terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Jadi kampus saya dulu kan di Undip. Kampus saya itu ada kampus atas, kampus bawah. Terus kalau saya lagi bosan kuliah, saya jalan ke kampus bawah. Terus nongkrong aja di depan perpus atau masuk ke perpus. Udah. Jadi bolos kuliah itu juga kadang-kadang nggak apa-apa kok. Saya dulu juga satu kali aja sih tapi. Oke. Dan jangan bolos pas ujian tapi ya. Ini seperti biasa, kemarin sudah hafal kayaknya teman-teman kalau ini. Cuma saya mau mengingatkan ini, apa artinya 3 SKS ya. Jadi teman-teman mengalihkan sendiri, menghitung sendiri waktunya, dalam 1 minggu itu berapa alokasi yang harus berapa alokasi waktu untuk mata kuliah ini. Karena teman-teman sudah, kok 3 SKS ya? Sorry, salah. 2 SKS ya kalau kita ya ini. Sorry. Saya ingatnya kok yang lama. Berarti 100 menit ya kalau 2 SKS. Oke, kemudian ya. Jadi begini, untuk yang perkuliahan, kalau yang mata kuliah ini, saya termasuk yang akan memilih perkuliahan daring. Kenapa? Karena kemarin ternyata untuk yang luring itu untuk persiapan saja belum selesai gitu. Sementara kalau ini kita mengejar materi harus selesai, jadi lebih baik kita fokus ke materi. Untuk pelaksanaan kuliahnya kita melalui daring saja, karena kelasnya juga saya gabung ya, 57 itu kalau nanti mau diparo gantian berangkat ke kampus juga agak ribet. Sementara mata kuliah saya yang saya OP kan untuk luring, itu sekaligus trial juga ya, sambil melihat seperti apa kalau luring dan blended learning itu bagaimana. Itu yang bioenergetika kemarin. Jadi untuk yang mata kuliah ini, sementara kita pakai daring dulu, gitu. Bisa jadi luring, sewaktu-waktu bisa luring juga kalau memang diwajibkan harus gitu. Nah iya betul, PPKM-nya naik lagi, terus barusan juga ada yang, teman-teman mungkin juga menemukan ya, yang peta Kabupaten Sleman, itu yang ternyata semuanya merah, sampai yang dituliskan itu hanya kelurahan yang di situ warnanya kuning sama oranye, karena itu lebih sedikit. Kemudian yang merah itu dituliskannya selain yang tercantum di atas. Karena ternyata jumlah kelurahan yang termasuk red zone itu lebih banyak. Jadi harus hati-hati. Hari ini pun itu sedang ada sterilisasi di beberapa tempat di kampus kita gitu ya. Padahal ini PTM juga belum mulai. Jadi ya sebenarnya ya wes lah, yang penting kita sehat terus bisa kuliah gitu aja. Kalau saya nggak masalah mau luring itu sebenarnya juga masih agak ragu-ragu karena pertimbangan itu. Jadi oke lah kita daring saja ya. Yang penting materinya selesai, teman-teman bisa diskusi, terus kita bisa ketemu seminggu sekali paling enggak. Baik, lanjut untuk pengumpulan tugas kuis atau lembar jawab ujian. Silahkan ini dicatat ya. Oh, saya jadi ingat kemarin saya janji di grup yang satunya ya. Untuk ya, share PPT. Sorry. Lali aku nek wis awan nggih. Nanti insya Allah ya. Formatnya dalam ini ya, yang Word ya.
bukan apa jenenge? Bukan PDF. PDF. Ya. Silahkan ini dicatat yang ini. Karena mulai saat ini kalau yang mengumpulkan PDF nanti tidak akan saya koreksi. Kenapa kalau yang doc itu lebih gampang mendeteksi kalau terjadi plagiasi. Plagiasi itu lebih gampang pakai doc kalau saya. Tuh. Kalau PDF kan sudah susah. Kemudian nama filenya cukup dituliskan 3 angka terakhir dari NIM Anda. Saya mohon masing-masing mengingat NIM-nya ya. Jangan sampai NIM sendiri kok lupa gitu. Jadi kemarin ketika saya koreksi itu ada yang NIM-nya kok double apa? Jadi NIM yang sama itu dituliskan 2 kali. Nah, ini kan berarti salah satu pasti ada yang lupa sama NIM-nya. Angka terakhir saja yang diingat-ingat karena panjang sekali. Baik. Kemudian jika ada kendala teknis gitu ya, kendala apapun sebenarnya, misalnya teman-teman ada halangan nggak bisa kuliah, nggak apa-apa, silahkan dikomunikasikan gitu. Jadi jangan hanya diam. Karena kalau diam itu saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman bicara kan saya tahu, oh ya berarti ini nggak bisa datang karena begini. Kemudian nanti kalau ada tugas harus bagaimana dan seterusnya. Jadi pokoknya grup kita itu dibuat untuk komunikasi bersama selama 1 semester. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus ya ini pasti ya sediakan waktu untuk mengikuti ujian. Jadi jangan disambi-sambi. Termasuk juga kalau mau ujian meskipun misalnya daring di rumah gitu ya, teman-teman lebih baik memastikan diri karena kuliah kita pagi. Biasanya jadwal ujiannya kan sama. Pastikan sudah sarapan dulu, jangan nanti ujian yang bisa sarapan gitu kan nggak konsen sama ujiannya ya. Terus nanti submit hasilnya nanti mendekati mendekati batas waktu. Jadi sudah nggak bisa submit biasanya. 10 menit terakhir itu sistem biasanya sudah akan sangat sulit. Nah, itulah kenapa saya selalu memberi tambahan waktu sekitar 30 menit. Bayangan saya itu dalam 20 menit teman-teman sudah selesai submit semua. Ya, silahkan diingat-ingat mulai sekarang kalau 10 menit terakhir sudah tidak bisa submit lagi karena kasus pengalaman yang semester-semester kemarin itu saya lihat, saya kira tadinya cuma 5 menit terakhir, ternyata 10 menit itu sudah nggak bisa. Gitu. Ya, karena nanti kalau teman-teman mengumpulkan lembar jawab terpisah, saya biasanya sempat koreksi itu kan di akhir perkuliahan semua saya rekap pada saat itu, baru ketahuan ini mana yang bolong-bolong, terus saya harus ngecek satu-satu. Kadang saya tanyakan juga di grup ini lembar jawabnya kemana gitu. Itu kan akan menambah lama waktu untuk koreksi. Koreksinya sih cepat, tapi ngumpulin lembar jawabnya nanti yang lama. Jadi mohon kerjasamanya mulai sekarang dibiasakan menyelesaikan tugas dan ujian sesuai waktu. Kalau untuk submit saya pasti akan memberi tambahan waktu, tapi digunakan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian ini karena kelasnya besar ya, nanti untuk diskusi masing-masing. Jadi begini, karena mata kuliah ini di mata kuliah ini teman-teman itu akan belajar membaca spektra. Nah, supaya nanti belajarnya itu lebih semangat, jadi saya akan bagi, bukan saya yang membagi, sorry. Silahkan membagi menjadi 5 sampai 6 orang tiap satu kelompok. Sebentar, saya hitung dulu. Kita kan 57 ya. 57 itu kalau dibagi 5 ada 11 ya. Tanggung buat aja 10 kelompok ya. Jadi kalau 10 berarti ada yang 6, ada yang 5 ya. Total 10 kelompok. Nanti PJ kelompok A dan PJ kelompok B atau digabung saja lah, nggak apa-apa ya. Bentar. Gabung aja Bu. Ya gabung aja nggak apa-apa ya. Asal nanti namanya jelas ya ketika mengumpulkan kalau saya minta disubmit gitu namanya
nama dan NIM itu harus dituliskan dengan jelas, terutama NIM-nya. Oke, boleh digabung deh, gabung aja biar teman-teman juga kenal. Ini kan belum, sudah pernah saling ketemu belum ini? Sudah Bu kemarin Bu, meskipun nggak semua. Di mana? Di kampus? Di pantai Bu. Wih, bagus-bagus. Itu mencari tempat yang luas untuk ketemuan, setuju saya. Karena kalau kemarin itu kampus sudah ramai sih. Dan saya melihat wajah-wajah baru gitu. Kayaknya lagi survei ruang kelas kayaknya. Oke. PJ kelas A siapa ya? Marlinda Bu. Marlinda, oke. Kelas B? Saya Bu. Oh, Rehan ya. Rehan ya. Rehan, oke. Nanti silakan bekerja sama untuk membagi kelompok untuk teman-temannya ya. Yep. Kelompok ini berlaku untuk 1 semester ya, jadi jangan berubah-ubah. Nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakannya kelompok, ada yang perorangan gitu. Atau bisa juga, kalau saya bilang ini dikumpulkannya perorangan, tapi teman-teman kan tetap bisa mengerjakannya berkelompok. Karena kalau untuk mengerjakan ini, menurut saya ya, sepengalaman saya itu lebih baik diskusi bareng. Jadi satu orang nyumbang 1 spektra gitu misalnya, itu lebih cepat. Terus nanti yang lain bisa menjelaskan, membantu menjelaskan. Nah, itu kerjasama lah pokoknya. Baik. Kemudian ya ini sama seperti kemarin ya, untuk menghindari yang japri-japri tentang masalah kuliah dan masalah akademik lainnya. Nah, kemudian WA grupnya aktifnya selama jam kerja, kecuali kalau keadaan darurat. Nah, tapi saya tadi mikir-mikir kayaknya kalau ini kelas gede, kemungkinan saya akan post materi itu mungkin di luar jam kerja juga ini jadinya. Karena ini hari apa? Selasa, Senin. Senin itu saya full, baru akan sempat setelah jam kerja. Oke, tapi akan saya beritahukan dulu kalau memang saya akan menyampaikan sesuatu di luar jam kerja biasanya. Itu ya. Terus apa meneh? Ya. Kecuali jika ada keadaan darurat. Oke. Intinya sih sebenarnya kalau teman-teman tidak membutuhkan jawaban yang segera, boleh post di WA group. Tapi berarti jawabannya nunggu saya slow untuk membalas. Gitu ya. Karena saya available kalau di jam kantor, kalau di luar jam kantor itu kadang di jam kantor pun juga entah ke gedung yang mana gitu kadang. Jadi kalau misalnya ini sabar menunggu, silakan sabar menunggu. Kalau misalnya belum saya jawab ya berarti saya masih kemana-mana paling. Oke, lanjut. Materi kuliah kita itu sebenarnya cuma 4. Cuma 4 untuk 14 kali pertemuan. Tapi 4-nya ini ada anak-anaknya masalahnya. Jadi kita akan belajar tentang spektroskopi UV vis, IR, kemudian NMR, dan spektroskopi massa. Objeknya adalah material organik. Jadi teman-teman menggunakan kacamata organik untuk spektroskopi ini. Nanti untuk yang material yang anorganik itu di mata kuliah yang satunya. Judulnya apa ya? Kalau dulu sih analisis struktur. Kalau sekarang kayaknya karakterisasi struktur senyawa anorganik. Ya. Nah, itu pecahan dari kalau dulu kan ASSK, sekarang dipecah menjadi elusidasi sama yang itu. Yang karakteristik. Oke. Referensinya kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman yang punya Fessenden, punya buku organik zaman kuliah yang lalu, itu masih bisa dipakai. Bukunya Fessenden itu termasuk buku yang enak untuk dibaca. Di penjelasan tentang spektroskopinya itu dia juga enak menjelaskannya. Harold itu juga enak untuk dibaca. Terus, Silverstein ini buku andalan untuk spektroskopi.
Saya punya filenya, nanti akan saya share, bisa saya share di grup ya. Semoga cukup, tapi kalau nggak cukup saya minta email salah satu mungkin ya, supaya bisa saya kirim emailnya. Terus yang referensi keempat itu yang kemarin sudah saya sampaikan di grup, yang bukunya warna biru. Dan terakhir itu bukunya Prof. Harjono. Oke, kayaknya saya, nah ini fotonya. Nah, jadi saya nggak yakin teman-teman punya buku Fessenden nggak ya? Kalau ini sih buku sakti kami sebenarnya. Kalau anak kimia nggak punya Fessenden itu kayaknya nggak lengkap deh. Tapi Punya, saya nggak Bu. tahu. Warisan orang tua. Oke, ya ini kayaknya banyak yang punya kalau Fessenden. Baik, jadi Fessenden masih bisa dipakai ya di bagian yang belakang-belakang itu. Fessenden 1 itu ada 2 bahasan spektroskopi, yang Fessenden 2 juga ada 2 bahasan spektroskopi. Jadi silahkan nanti bisa menyesuaikan. Kemudian buku yang biru ini ada yang punya? Apakah sudah ada yang punya? Kalau saya belum, Bu. Yang analisis spektrumnya organik. Ini covernya sudah baru. Jadi zaman saya sekolah dulu itu bentuknya masih yang segede A4 itu. Kalau ini kan sudah lebih kecil lagi. Nah, saya termasuk yang kehilangan buku ini karena waktu saya tinggal sekolah bukunya di lab terus dimakan rayap. Terus saya pulang tinggal cuil-cuilan kertasnya. Ketika saya ke ITB mau nyari buku ini di toko bukunya itu ternyata sudah nggak ada stoknya. Katanya kalau mau beli bisa lewat toko Tokped ya, Tokped atau Shopee kalau nggak salah waktu itu. Shopee ada, Bu. Ada ya. Nah, saya tuh termasuk ya nggak punya 2 akun itu gitu. Karena saya menghindari karena nanti godaannya belanja ya nanti. Oke. Jadi saya sampai sekarang nggak punya buku ini. Makanya kalau teman-teman misalnya ada yang mau pesan, nanti saya nitip. Nah, buku yang biru ini, kalau pengalaman saya dulu ketika kuliah itu membuat saya paham dengan elusidasi struktur itu ketika saya baca bukunya Creswell ini. Karena isinya tanya jawab. Jadi teorinya cuma sedikit, kemudian nanti lebih banyak pertanyaan dan jawaban, tanya jawab gitulah. Nah, itu ketika saya S1 saya belajarnya pakai buku ini. Dan saya merasa cukup paham lah ketika itu. Oke, lanjut. Yang buku hijau ini kemasan lama gitu ya. Saya nggak tahu cover yang terbaru apakah diganti atau enggak, tapi yang jelas ini tulisannya Prof. Harjono, penerbitnya UGM kalau yang ini. Ini sebenarnya buku yang kami gunakan ketika kami sekolah di S2. Jadi ini anak-anak S2 biasa pakai buku ini juga. Dan yang mengajar Prof. Harjono sendiri. Ya, saya dulu bimbingannya Prof. Harjono waktu tesis. Dan beliau ketika menyampaikan spektroskopi itu bisa sangat jelas sekali sampai kita nggak tahu mau tanya apa gitu. Tapi ketika ujian ya gitu deh. Jadi ketika kuliah kayaknya jelas banget, tapi begitu ujian, ini sepertinya juga kalau ini spektroskopi ini banyak deh di toko-toko buku ini masih banyak. Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman punya buku yang spektroskopi ini, dibaca dari depan sampai belakang, bolak-balik, itu kayaknya sudah cukup deh, sudah oke kayaknya. Terus nanti tinggal tambah dengan latihan soal saja. Karena intinya kita memang akan bicara tentang spektroskopi, 4 spektroskopi yang ada di buku yang hijau ini. Oke, ini ada buku lain. Saya juga punya bukunya Pavia. Pavia ini juga lumayan bagus. Nanti kalau mau bisa saya share. Terus masih banyak buku spektroskopi yang lain sebenarnya. Jadi kalau yang massa itu saya punya buku apa ya waktu itu. Jadi sebenarnya buku itu kan saling melengkapi ya. Kadang ada informasi yang di buku A itu tidak terlalu lengkap, di buku B dibahas lebih dalam gitu. Nah, itulah kenapa saya selalu memberikan referensi itu lebih dari 1. Cuma sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman membaca.
buku itu. Oke, di perpustakaan itu kalau yang buku hijau spektroskopi kemungkinan ada, tapi kalau yang buku biru yang dari ITB itu saya nggak yakin. Karena buku yang biru itu kayaknya kurang familiar. Padahal isinya itu bagus itu. Oke, kita lanjut ke, nah ini yang akan teman-teman kerjakan selama 1 semester. Jadi nanti ini adalah 4 contoh spektroskopi ya. Mungkin bisa menyebutkan ada yang sudah pernah, ada yang sudah baca pendahuluan mungkin di buku. Yang ini, yang atas kiri ini spektrum apa ini? UV, IR, NMR, MS. Jadi mengenal pola-polanya dulu. Raihan kayaknya sudah senyum-senyum. Ini mungkin Nggak tahu. saya nggak terima jawaban nggak tahu, Rehan. Ayo dicoba. Apa ya? Kan ada 4 macam spektrum nih. UV, IR, NMR, MS. Wes, tinggal pilih. Nanti kalau salah, kan tinggal ini toh. Oh salah, berarti bukan yang ini, berarti yang ini gitu kan. Oh iya benar. Tapi kalau yang sebelah kanan ini sampai salah, awas tak jewer besok kalau ke kampus. Ya, siapa itu Faiz juga? Faiz kayaknya sudah menyimak dengan ini sambil senyum-senyum itu udah siap-siap nih kayaknya. Yo, siapa dulu? Oke, kita mulai dari yang kiri atas yang ada tulisannya kokain. Ini spektrum apa? UV, IR, NMR, MS. UV, Bu. Oke, UV. Kalau Adam UV. Siapa yang sepakat dengan Adam? Saya masa. Siapa nggak kelihatan. Mohon maaf, Bu, ralat, Bu. NMR, Bu. Ralat, Bu. NMR. Oke, NMR. Tadi yang menyebutkan massa siapa? Di layar saya nggak muncul soalnya yang bicara. Vicky, Bu, yang ngomong, Bu. Vicky. Siapa? Vicky. Oke, Kiki. Ini menurut Kiki MS ya? Menurut Adam tadi NMR. Oke. Yang kanan ini. Kanan atas. Yang ada tulisannya isopren. UV, Bu. UV, Bu. UV. Ya, kalau ini gampang ya. Semua sudah familiar, itu UV, betul. Terus, yang kiri bawah. IR, Bu. Yang vanilin. NMR. Yang vanilin. NMR. Ya, ini IR ya. Yang vanilin IR. IR, Bu. Kanan bawah. MS. NMR. Oke. Ada yang menjawab MS, ada yang ini. Ya. Coba ini dua spektrum ini, yang kiri atas sama kanan bawah, ini coba diminta switch mana yang NMR, mana yang MS. Mana, Bu? Untuk merenungkan yang kokain ada tulisannya kokain, sama yang ada CAC ini sebenarnya yang mana yang NMR, mana yang MS. Yang kiri atas, Bu, NMR-nya. Yang kiri atas itu yang kokain berarti ya? Iya, Bu. Oke. Kok tahu kalau ini NMR, Adam? Apa ciri-cirinya? Kalau dibilang sejujurnya saya nggak tahu, Bu, apa namanya ciri-cirinya apa. Tapi saya lihat di jurnal itu yang polanya sama itu NMR, Bu. Oke. Tadi siapa mana mau jawab? Kok jadi diam Vicky? Dilihat dari jumlah sama struktur protonnya, Bu. Oke, Indah. Jumlah dari struktur proton. Wah, ini udah belajar nih. Mana. Jumlah struktur proton ada di mana memangnya? Indah berarti yang NMR yang mana? Yang NMR itu ya, yang ada kokainnya, Bu. Oh, sepakat sama Adam ya? Oke. Ada yang nggak sepakat sama Adam? Saya bukan tidak sepakat, tapi jumlah protonnya itu yang mana ya, Bu? Itu belum terjawab tadi. Oke. Jumlah protonnya yang mana? Nah, itu nanti jawabnya
belakangan itu kalau pas belajar NMR. Oke. Jadi kalau menurut Duri, ini juga NMR ya, yang kokain ini? Kalau jumlah protonnya yang disebutkan itu hidrogen dalam kokain, mungkin seperti itu Bu, NMR juga. Nah, oke. Itu alasannya ragu-ragu tapi Duri. Betul Yang Bu. lain coba. Yang lain. Saya tidak sepakat dengan Adam, Bu. Oke, ya. Vicky nggak sepakat. Kenapa Vicky? Ya, karena nggak tahu. Yang atas itu massa, Bu. Yang bawah itu NMR menurut saya, Bu. Oke. Sebentar. Saya minta waktu sebentar. Kayaknya baterainya habis. Ya. Teman sambil merenungkan lagi apakah ikut kelompoknya Adam atau kelompoknya Vicky nih, karena ada dua kubu. Oke. Siapa yang ikut kelompoknya Vicky? Di chat nggak ada yang ngechat nih. Maaf, Bu, saya ralat. Nggak sepakat sama Adam. Oke, kenapa Indah? Alasannya? Kalau yang dilihat dari kokain itu untuk mengetahui berat molekulnya. Kalau yang bawah itu untuk mengetahui proton atau atom H. Oke. Kok Indah bisa tahu kalau yang ini untuk mengetahui BM-nya? Ada clue? Ada petunjuk apa gitu? Yang kokain ini kok bisa tahu kalau itu untuk mengetahui BM, berat molekul? Itu bisa dijadikan clue tidak Bu? Apa? Di yang grafik 303 M itu massa bukannya artinya? Ya, betul. Iya, M plus itu ini BM-nya. Jadi 303 ini berat molekulnya. Jadi ini MS. Yang kokain ini MS. Kemudian yang bawah kanan ini yang NMR. Nah, NMR tanda-tandanya apa? NMR ini ada TMS, tetrametilsilan, itu sebagai senyawa standar. Buri, kayaknya ada suara-suara lain deh. Bisa minta tolong di... Oke Bu, mohon maaf Bu. Oke. Nanti teman-teman, ini kan baru kenalan pertama nih, jadi kalau masih salah-salah nggak apa-apa. Nanti kan ke belakang biar lebih familiar, nanti kita belajar satu-satu. Nah, kemudian di elusidasi ini, yang kita pelajari adalah analisis yang kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi UV itu kan bisa digunakan untuk analisis kuali dan kuanti ya. Nah, di sini kita hanya akan bicara yang analisis kualitatifnya. Sementara yang kuantitatif nanti teman-teman akan belajar itu di yang analisis instrumen. Instrumen itu sekarang nama mata kuliahnya apa ya? Spektroskopi analitik. Spektroskopi yang analitik. Itu yang nanti lebih ke kuantitatifnya. Baik. Nah, kenapa disebut elusidasi? Karena kalau kita bicara struktur molekul, struktur itu kan nggak bisa dilihat, hanya bisa diperkirakan. Ada yang mic-nya masih terbuka kayaknya, ada suara-suara. Bisa minta tolong di-mute dulu. Delia bisa tolong di-mute dulu. Suara di belakangnya soalnya kalau teman-teman sih diam saya tahu, tapi backsound-nya. Delia. Saya bisa enggak ya? Saya harus keluar dulu, nggak bisa.